Kami dari kelompok 4 sedang mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional. Dan di sini kami akan menjelaskan beberapa ruangan yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Ini adalah salah satu museum yang kami datangi, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai sebuah monumen dari tempat lahir serta berkembangnya kesadaran nasional serta ditemukannya organisasi dari pergerakan modern untuk pertama kali, yaitu Budi Utomo. Ruang kelas Stovia. Pada 1 Maret 1902, Sekolah Dasar De Jawa diganti menjadi Stovia atau School to Opleiding van Islands Artsen atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Kurikulum pendidikan Stovia disamakan dengan kurikulum yang berlaku di Eropa. Karena itu syarat utama untuk masuknya harus lulus dari sekolah rendah Eropa atau Europees Lagere School dan lulusan ujian berhitung. Pelajar Stovia harus menguasai bahasa Belanda karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Kegiatan belajar dimulai pada jam 7 pagi hingga jam 12.30, berlangsung selama 50 menit untuk setiap mata pelajaran. Setiap penggantian waktu belajar disediakan waktu istirahat 10 menit. Belajar bersama di bawah pengawasan guru pendamping dalam ruang kelas dilaksanakan pada jam 20 hingga 22 malam untuk mendiskusikan materi pembelajaran yang belum dipahami. Ruang pengajar Stovia. Ruangan ini menjadi tempat rapat untuk melakukan aksi solidaritas yang menyatakan bahwa mereka akan memilih untuk turut keluar dari Stovia karena Sutomo dalam rapat diputuskan untuk keluar dari Stovia, yang pada akhirnya Sutomo tidak dikeluarkan dari Stovia dan tetap diizinkan melanjutkan pendidikannya. Ruang Direktur Stovia. Direktur Stovia menempati ruang tersendiri terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran di Stovia. Salah satu direktur yang berperan membela R. Sutomo setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. Haji Rol yang menjabat pada 1908. Pembelajaran Stovia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Ruang pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengobatan tersebut langsung diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supranatural, sebab penyebab datangnya suatu penyakit. Proses penyembuhan melalui bantuan dukun atau orang yang dianggap mempunyai kekuatan penyembuhan. Dukun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Hindia Belanda mendirikan School to Opleiding van Islanders Artsen atau Stovia sebagai pengganti Sekolah Dokter De Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat, sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar Bumi Putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik dipelajari juga. Hal inilah yang menjadikan pelajar Stovia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Ruang Memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Berikut ini cerita Gunawan Monggo Kusuma tentang peristiwa tersebut. Tepat pukul 9 pagi semua sudah berkumpul. Pemuda Suetomo mulai bicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat. Terang dan jelas selesai Suetomo bicara, reaksi dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan gegap gembira, tanda setuju sepenuhnya.
Gagasan Suetomo dan teman-temannya berhasil. Didirikanlah saat itu juga Perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia dengan Ketua Suetomo. Ruang Asrama Stovia. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung School de Opleiding voor Islandes Artsen atau Stovia, atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar, sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Ruang lulusan Stovia. Lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras yang dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tetapi juga berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Ruang Indonesia Kaya. Posisi geografis dan geologis yang menguntungkan menjadi Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya. Kekayaannya tidak sekedar terbatas pada kekayaan hayati, tetapi juga kekayaan non-hayati. Beragam tanaman, binatang, dan bahan tambah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan alam tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi yang harus dikelola dengan baik dan bijak demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ruang Pelopor Kebangkitan Nasional. Pada 20 Mei 1908, pelajar Stovia mendirikan Perkumpulan Budi Utomo dengan Ketua Sutomo. Perkumpulan ini mendapatkan dukungan dari pelajar lainnya, sehingga pada akhir 1909 memiliki 40 cabang dengan 10.000 anggota. Perkumpulan Budi Utomo mengubah bentuk perjuangan dengan melawan penjajahan, dari mengandalkan kekuatan fisik diganti dengan perjuangan menggunakan pemikiran. Perjuangan Perkumpulan Budi Utomo menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan lainnya untuk mendirikan perkumpulan sebagai wadah perjuangan untuk melawan penjajah. Perjalanan menuju Banten dimanfaatkan oleh Wahidin Sudirohusodo untuk singgah di Stovia. Pada akhir 1907, ia bertemu dengan murid-murid Stovia dan mengadakan pembicaraan sambil beragitasi kepada calon dokter yang masih muda.